وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah masih mempertemukan kita bersama-sama duduk di majelis ilmu sambil menunggu masuknya salat tarawih dan salat witir yang insyaallah akan kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu lisan kita berselawat kepada manusia yang paling mulia semenjak bumi ini diciptakan sampai nanti bumi ini berakhir dengan hari kiamat. Tidak ada manusia yang paling mulia yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang keadaan kaum muslimin di muka bumi ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Kita ketahui bahwa hari ini kita semua merasakan begitu capeknya yang tadi siang kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini adalah sebuah bukti bahwasanya orang muslim itu dipenjara dengan aturan-aturan agama Islam. Kita perhatikan saudara-saudara kita yang siang tadi berpuasa di bawah terik matahari, sehingga yang seharusnya hari ini dan malam ini dia beristirahat di rumah. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk melaksanakan salat Isya. Kita tengok bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Mereka pada hari ini ada yang sudah berada di sebuah tempat wisata yang begitu indah. Di malam hari ini ada mereka yang selalu bersenang-senang dengan karib kerabatnya di sebuah diskotik.
tetapi buktinya umat Islam itu adalah penjara dunia baginya. Pada hari ini dalam keadaan capek, dalam keadaan haus, kita duduk di majelis ilmu sambil menunggu masuknya waktu sholat isya dan tarawih dan witir secara berjamaah. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wal 'asr, kata Allah. Allah bersumpah demi banyak waktu. Ada Allah bersumpah wad-duha. Ya. Di sini Allah mengatakan wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu banyak di dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah mengatakan yang tidak merugi itu, kata Allah, adalah orang-orang yang melaksanakan salat dan orang saling sehat menasihati, yaitu yang haqq, saling sehat menasihati dalam kebenaran dan sehat menasihati dalam kesabaran. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk banyak dan saling memberikan nasihat. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dan kita dapatkan di akhir-akhir zaman ini begitu banyak fitnah-fitnah yang kita dapatkan di luar sana. Kita tengok kehidupan sehari-hari, terkadang kita banyak mendapatkan orang-orang yang bukan mahramnya. Terkadang di sore hari di bulan Ramadan kita dapatkan mereka berdua-duaan hilir mudik sepanjang jalan. Ini adalah fitnah yang luar biasa pada zaman sekarang ini. Orang tidak lagi mempedulikan ini mahramnya, ini siapanya, dan orang tidak peduli lagi dengan keadaan beragama di saat ini. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat. Ya, suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah, "Kaifa bika ya Abdullah? Iza kunta fi zamamin yughribilun nasa gharbalatan wa taqahu salatum minan nas qad ma'arid uhuquhum wa kunahu kada." Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, yaitu yang disebut namanya adalah Abdullah bin Amr. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Amr, kata Rasulullah, bagaimana sikapmu ya Abdullah jika kamu berada di sebuah zaman yang manusia disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disaring di sini adalah para ulama-ulama itu banyak telah Allah cabut nyawanya beransur-ansur. Para ulama itu telah Allah panggil dengan kematian. Ini yang dimaksud dengan disaring. Dan tersisalah orang-orang yang rusak. Ini kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, tersiksalah ketika itu orang-orang yang rusak, katanya, di mana mereka tidak dipercayai lagi janjinya dan sumpahnya, dan mereka seperti ini. Sambil Rasulullah SAW menyelah-jelah jarinya kepada Abdullah bin Amr. Sahabat ya sambil menyelah-nyelah tadi maksudnya adalah sudah hancur keadaan manusia ketika itu, sudah hancur. Bagaimana sikapmu ya Abdullah? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu zaman orang-orang tidak lagi peduli dengan agama, kemaksiatan merajalela, ya, perzinaan terjadi di mana-mana. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat, bagaimana sikapmu ya Abdullah? Jadi didasarkan dalam hadis ini, masuk disaring tadi adalah orang-orang saleh, orang-orang soleh ya, satu persatu telah Allah panggil melalui kematian, dan tersiksalah orang-orang yang rusak. Orang tidak lagi peduli dengan solat. Bagaimana sikapmu ya Abdullah, kata Rasulullah?
Abdullah bin Amr bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah kalau aku mendapatkan zaman seperti itu? Ini pertanyaan seorang sahabat Abdullah bin Amr kepada Rasulullah. Ketika nanti aku menjumpai zaman seperti itu, kata Abdullah bin Amr, apa yang aku harus lakukan ya Rasulullah? Di situ disebutkan Nabi SAW bersabda, ilzam baitak. Ini kata Rasulullah, ilzam baitak. Ini yang bahasa Arab. Apa artinya ilzam baitak, Ustaz Mufli? Iya, peganglah rumahmu, kata Rasulullah SAW. Ketika kamu mendapatkan di luar sana orang tak lagi peduli dengan agama, kemaksiatan merajalela, ya, orang-orang tidak lagi peduli dengan salatnya, tidak lagi peduli dengan puasanya, maka ketika itu Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah yang aku lakukan ketika zaman yang seperti itu saya jumpai, kata Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW mengatakan, ilzam baitak, kata Rasulullah, pegang rumahmu, katanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jadikan rumahmu tempat keselamatanmu dari berbagai macam fitnah. Jadikanlah rumah tempat yang paling damai dari menyelamatkan fitnah dunia dan fitnah yang ada di zaman itu, kata Rasulullah SAW. Maka ambil yang ma'ruf dan tinggalkan yang mungkar. Hendaklah kamu memikirkan dosamu sendiri, janganlah kamu pikirkan tentang bagaimana dosa orang-orang di luar sana, kata Rasulullah. Ini adalah pesan Rasulullah SAW dalam sebuah wasiatnya kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Maka wasiat Nabi dalam hadis lain agar berpegang teguh kepada sunnahku, sibukkan diri kita dengan ibadah mengingat Allah. Tapi ketahuilah bagaimana pesan Nabi kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya. Jadi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang memegang bara api. Hadis yang sahih, hadis Tirmizi nomor 2260. Inilah wasiat Rasulullah SAW ketika kita menghadapi zaman-zaman yang telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Maka oleh sebab itu, para talibul ilmi, para penuntut ilmu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai penutup tausiah kita pada malam hari ini, dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah An-Naziyah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa asral hayatad dunya. Jadi di sini diceritakan wa al-asra hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, katanya. Orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah mengatakan, maka sungguh nerakalah tempat tinggal mereka, kata Allah. Kita banyak pada saat sekarang ini, banyak orang yang selalu terburu-buru untuk dunianya, sehingga dengan memuja dunia itu banyak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggal mereka, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah An-Naziyat ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan dan hawa nafsu. Ini perlu kita garis bawahi. Kita banyak mungkin dapatkan teman-teman seusia kita pada hari ini yang di luar sana mereka mengikuti hawa nafsunya. Di saat salat tarawih, di saat salat isya berjamaah, orang-orang mukmin, orang-orang Islam melakukannya di masjid. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya di usia-usia kita ini, banyak mereka tidak menghadiri masjid di malam-malam seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita yang bisa menahan hawa nafsunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Wa amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kata Allah. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka Allah berikan ganjaran yang sangat bagus. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Maka oleh sebab itu, kesuksesan yang paling abadi itu adalah ketika nanti kita sudah dipanggil dengan kematian, maka Allah mengatakan kepada kita, masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah. Inilah sukses yang sejati, yang sungguhnya dicari oleh orang mukmin di muka bumi ini. Dunia ini adalah tempat kita ibadah, maka apa yang kita dapatkan ketika kita berada di dunia ini, maka Allah beri ganjaran kita sudah berada di akhirat nanti. Di situ Allah sebutkan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi pada hari ini kita merasa, kita memperhatikan sahabat-sahabat kita di luar sana hidup di alam bebas, sementara kita terkurung di sebuah tempat yang dimana kita dididik dengan nilai-nilai keislaman, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah bentuk menahan diri kita dari hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai apa yang kita lakukan pada hari ini menjadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perintahkan kita untuk memasuki surganya yang mulia. Itu barangkali nasihat singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa kita ambil kesimpulan. Di zaman yang fitnah ini, kita dapatkan di saat ini banyak orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Maka apa kata Rasulullah? Pesannya apa? Apa pesannya sahabat? Peganglah rumahmu, kata Rasulullah. Jadikanlah rumahmu itu tempat yang paling aman. Biarkan di luar sana orang banyak berbuat maksiat, jangan pedulikan, namun kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak di bulan Ramadan ini bacaan-bacaan Quran kita, memperbanyak hafalan-hafalan hadis kita. Mudah-mudahan semua itu Allah akan lipat gandakan di bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.